Assalamualaikum Bu Umi Salamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak David. Saya jarang nih manggil Bu Umi Salamah. Biasanya Mbak Meme. Iya. Kenapa Meme? Ya biar agak berbeda gitu Yang aja. manggil Meme siapa? Banyak saya yang Banyak. yang manggil Mimi. Yang ngawali Meme siapa? Uminya. Oh, Uminya. Iya. Kok bisa? Karena dulu kan saya mondok di Ibnu Sina. Nah, Bunyai sama Abah Yai di sana memasrahkan saya ke Bunyai sini itu dengan panggilan Mimi. Dengan alasan? Nggak tahu. Nggak tahu. Awalnya sih saya itu dipanggil Mimi. Mimi. Terlalu kecil mungkin ya. Nggak, dulu di pesantren yang waktu saya aliyah, saya kan Umi Salamah. Nah, ketua pondok saya namanya Umi juga. Takutnya ketuker, jadi saya dipanggil Mimi seperti itu. Tapi kan Mimi sama Meme bisa ketukar juga. Sisi kok melembreh ke Umi. Me gitu lah. Oh, Me. Nggak salam, Amah, enggak. Oh iya. Masih pesantren? Alhamdulillah masih di pesantren. Masih ngurus santri-santri juga ya sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Ngajar di SMK juga. Ngajar apa? Ngajar karakter. Karakter. Bahasa Arab enggak? Enggak. Kenapa enggak? Ya mungkin sekarang masih diamanai. Oh, masih diamanai. Oh iya. Oke, enggak apa-apa. Ini tema kita Bu, saya samakan sama kayak yang lain ya, Bu Meme aja ya. Saya samakan manggilnya Bu Meme. Tema kita hari ini tentang apa? Adab memilih teman. Adab memilih teman. Ya. Pasti sudah dipersiapkan. Bagaimana adab itu kan berarti kan tata cara ya, tata krama kita dalam memilih teman itu bermacam-macam. Nah, sebelum ke pokok bahasan yang lebih dalam lagi, teman itu boleh siapa saja, apa teman itu harus kita pilih sih? Jadi sebenarnya ada dua, teman sama sahabat. Oh, beda? Beda. Jadi sahabat sama teman itu beda, Pak. Kalau teman itu semua orang yang kita kenal itu adalah teman. Tapi kalau sahabat itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau saudara? Kalau saudara itu kadang-kadang saudara pun tidak sedekat sahabat seperti itu. Saudara tidak sedekat sahabat. Iya. Ya wis, apa kata Bu Meme lah pokoknya. Ya. Jadi berarti teman itu memilih kan. Nah, ada dua sahabat yang dimana satu sahabat itu Pak David atau orang-orang yang lain tidak bisa memilih, yaitu contohnya ayahanda dan ibunda. Itu sahabat yang tidak bisa dipilih karena sudah kodratnya, beliau adalah orang tua kita yang wajib kita hormati atau kita bakti seperti itu. Yang kedua yaitu sahabat yang bisa memilih. Sahabat yang memilih itu adalah sahabat di mana dia itu adalah pasangan hidup kita. Nah, contohnya kayak itu maksudnya sahabat berarti? Iya, sahabat hidup, sahabat. Bukan teman hidup, beda lagi. Bukan. Harusnya berarti buku-buku itu dirubah namanya kan, jadi sahabat hidup, lebih dekat pengertiannya. Terus. Jadi kayak istrinya Pak David kan, Pak David memilih, nggak harus ya ini kayak gitu. Memilih. Ya, itu sahabat maksudnya. Kalau teman siapa aja? Kalau teman, semua teman yang kita kenal meskipun tidak dekat itu namanya teman. Nah, soal pilihan nih. Pilihannya seperti apa yang seharusnya kita lakukan dalam bersosialisasi di lingkungan? Jadi dalam kitab Ta'lim dijelaskan bahwa memilih teman itu ada dua. Yang pertama yaitu memilih teman yang tekun. Nah, tekun di sini yaitu dalam artian seseorang itu rajin dalam hal istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam melakukan kebaikan. Nah, contoh seperti itu adalah teman yang harus kita dekati seperti itu. Yang kedua yaitu waro'i yaitu seseorang yang apabila dia itu selalu menghindari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Gini, saya tidak kontra terhadap ta'lim tadi. Cuma saya coba mensinkronkan dengan logika saya. Kalau misalkan kita mewajibkan memilih dua hal tadi, di luar dua hal itu kita bisa berteman nggak? Contohnya teman kita jauh dari dua hal tersebut, itu bisa nggak? Bisa. Berarti nggak milih dong. Nah, jadi ketika kita itu berteman, kita itu bisa kadang kita yang
membawa hal kebaikan atau dia yang bisa membawa kita ke jalan kebaikan. Pokoknya saling lah. Saling. Jadi pilihan itu kan tidak harus kita menuntut orang untuk untuk sesuai dengan dua hal yang tadi kan enggak. Bisa saja kita yang menularkan dua hal tadi kan. Oke. Jadi perbedaan teman dan sahabat ya berarti. Iya. Kira-kira di zaman Rasul dulu ada enggak adab yang paling ditonjolkan dalam memilih teman itu ada enggak kira-kira? Kalau Rasulullah SAW itu sendiri ya ketika berteman, bersahabat dengan kenapa kok dikatakan sahabat? Karena pada zaman Rasulullah SAW itu selalu Rasulullah itu dibarengi dengan sahabat-sahabat beliau. Kalau Rasulullah sendiri bersahabat ketika sholat jamaah, setelah salam ada sahabatnya yang tidak ada. Ketika jamaah itu ditanyakan, loh kemana si fulan gitu, kok nggak ada, apa sakit, seperti itu. Ketika dia sakit harus dijenguk seperti itu dalam ketika zamannya Rasulullah. Saking sayangnya terhadap sahabatnya seperti itu ya. Iya. Nah tapi itu berlaku ke sahabat yang dua hal yang baik-baik tadi apa semua? Maksudnya itu contohnya gini, contohnya saya punya sahabat yang pada intinya itu ya dia baik, tapi kadang-kadang dia melakukan keburukan. Nah, seperti itu. Nah, sahabat yang seperti itu masih bisa dikategorikan sahabat yang harus kita sayang atau enggak? Bisa, karena ketika sahabat kita melakukan hal yang tidak baik, kita bisa untuk mengarahkan dia ke jalan yang baik seperti itu. Tetapi ketika sahabat itu tidak bisa diingatkan lagi dan dia itu tidak mau diingatkan lagi, ya mungkin sesuai gimana ya Pak? Ya terserah dia gitu. Setidaknya kita sudah memperingatkan dia. Nah, itu sahabat. Nah, saya coba keluar dari koridor sahabat. Teman, karena tadi kan teman sahabat beda kan. Nah, sekarang teman. Kita misalkan satu circle nih. Kita satu circle yang sama misalkan dalam satu wadah kerja kantor lah misalkan atau tempat kerja dimanapun itu pasti kan ada berbeda-beda manusia kan dengan karakternya yang berbeda-beda, mungkin agamanya juga berbeda-beda, terus kebiasaan juga berbeda-beda. Nah ketika kita memiliki teman yang berbeda-beda tadi dan pastinya ada yang baik ada yang buruk kan. Nah sikap kita gimana seharusnya kalau ditinjau dari segi pandangan Islam seperti apa Bu Mimi? Jadi kalau dari segi pandangan Islam itu ketika dalam lingkungan yang bahwasanya itu lingkungan kawasan yang buruk seperti itu. Kalau masih banyak kebaikannya ya kita join aja seperti itu. Tapi ketika lingkungan itu lebih banyak buruknya, ada dua pilihan. Yang pertama yaitu kalau seumpamanya sampean bisa merubah dalam kondisi itu, ya sampean enggak apa-apa lanjutkan, sampean punya apa? Seperti kayak dakwah kayak gitu. Jadi enggak apa-apa diteruskan. Tapi kalau seumpamanya jenengan itu enggak bisa merubah, mending kita pergi dari tempat itu. Karena kalau kita itu tidak mampu merubah, pasti kita yang akan berubah. Contohnya seperti dalam hal berbicara atau hal yang sehari-hari kayak gitu. Nah, sekarang gini, kalau misalkan dalam satu circle itu adalah pekerjaan kita nih misalkan. Pekerjaan pokok kita yang sehari-harinya kita bergantung pada pekerjaan tersebut. Nah, ketika misalkan pada suatu saat pada suatu hari ada sebuah kasus teman kita memang sangat melakukan keburukan nih. Teman kita melakukan keburukan. Nah, kalau kita meninggalkan pekerjaan tersebut, ya otomatis penghasilan kita hilang kan. Nah, kita mengingatkan kita tidak sanggup. Karena tidak sanggupnya gini, ya siapa saya. Nah itu gimana respon kita, terus sikap kita di hal-hal yang tersebut itu seperti apa harusnya? Kalau seumpamanya kita sudah tidak sanggup untuk merubah, tidak apa-apa kita harus pergi dari situ Pak. Ketika kita itu sudah niat untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, nanti ke belakangnya jalan itu pasti ada untuk mencari rezeki. Nah meyakinkan jalan harus ada itu seperti apa? Kan tidak gampang tuh ya. Yeah. Misalkan, saya keluar dari kerja misalkan, tapi yang meyakinkan kita bisa dapat sesuatu yang lebih baik lagi itu gimana caranya kan kita tidak semua orang bisa berpikiran seperti itu. Itu gimana Bu? Meyakinkan diri kita sendiri sudah? Kalau saya sendiri Pak ya. Kalau saya sendiri sih ya lebih pasrah kepada Allah gitu. Jadi wah ini beratnya pasrah ini kan berarti kan sudah berserah diri kan? Soalnya kalau masih di lingkungan di situ kita itu
berpikiran akan berubah seperti itu dengan orang-orang yang seperti itu, dan kita tidak mampu untuk merubahnya. Nah, sikap kita kalau misalnya kita bertahan itu sebuah pilihan atau kesalahan? Sebenarnya kalau kita bertahan, kalau kita tidak sampai berubah nggak apa-apa, itu sebuah pilihan. Berarti kan. Asalkan kita tidak berubah. Tidak berubah kan, tidak berubah menjadi buruk tadi kan. Bertahan nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa. Nah, gini. Bisa dijelaskan nggak sedikit tentang teman, sahabat tadi, agar kita tetap bisa survive. Artinya kita kan tidak bisa request. Misalkan ya Allah saya request pengen ditempatkan di lingkungan yang baik, temannya pokoknya punya sahabat yang bisa diajak koordinasi bareng-bareng, semuanya pokoknya baik ya Allah. Kita kan nggak bisa kan seperti itu kan. Artinya kita pasti ada di lingkungan yang kadang baik, kadang buruk. Nah, untuk meyakinkan kita sendiri supaya kita dapat survive bertahan itu gimana, Bu Meme? Jadi dalam Islam, sahabat atau teman yang menurut kita itu baik, itu gimana ya Pak? Jadi Pak. Gimana coba? Gimana tadi Pak pertanyaannya? Jadi gini, kalau misalkan cara kita survive, bertahan kan, bertahan dari semua cobaan kita. Cobaan kita itu kan banyak. Ada lingkungan baik, ada lingkungan buruk. Ya kalau pas baik, ya kita tinggal ngikuti alurnya saja kan. Tapi kalau misalkan pas lingkungan kita buruk, nah gimana caranya meyakinkan diri kita sendiri untuk terus bertahan, untuk selalu sabar, itu gimana caranya? Kalau menurut saya Pak, ketika kita sudah di kawasan yang buruk gitu, ya kita setidaknya sedikit demi sedikit kita itu seyogyanya bisa merubahnya gitu loh Pak. Berubah dalam artian itu? Dalam artian kita menebarkan hal-hal yang baik seperti itu. Meskipun teman-teman kita itu tidak sholat contohnya ya tidak apa-apa kita sholat. Lama-kelamaan orang itu pasti akan dapat hidayah seperti itu. Pasti itu ya hidayah? Insya Allah Mas. Tapi kan hidayah kan nggak ada yang tahu kan? Kalau kita itu gimana ya Pak, menebarkannya itu dengan ikhlas atau dengan bahasanya itu dengan minta pertolongan Allah, ya Allah saya berada di kalangan yang seperti ini, seperti itu. Jadi bagaimana caranya saya itu bisa merubah mereka seperti itu Pak. Oh, jadi, tetap ada harapan di lingkungan yang buruk tadi kan? Iya. Ini tadi menarik kalau masalah hidayah. Nah hidayah itu ditunggu, diusahakan atau gimana? Kalau hidayah itu harus diusahakan. Walaupun kita nggak tahu hidayah itu kapan datangnya kan, kan ada istilah hidayah itu datangnya dari Allah kan. Nah, tapi hidayah itu sesuatu yang kita usahakan terus kita dapat. Kayak contohnya misalkan saya kerja terus dapat uang, nah misalkan, nah hidayah itu seperti itu juga atau gimana sih? Ya kita harus berusaha dulu Pak. Berusahanya contohnya, kasus misalkan sholat tadi sudah, itu gimana? Kalau contohnya sholat ya Pak, sholat itu biasanya kadang kan orang ada yang sholatnya itu nggak penuh selima waktu seperti itu. Bolong-bolong lah. Bolong-bolong. Jadi kita sebagai yang bolong-bolong tadi, setidaknya kita itu berusaha. Kalau seumpamanya biasanya sholat subuh itu bolong, kesiangan. Ya kita itu berusaha untuk menghidupkan alarm supaya kita itu bisa bangun lebih pagi. Jadi kita itu harus ada usaha dari hidayah. Tetap ya, harus dipaksa juga kan. Nah, berarti gini, kalau misalkan kasusnya santri nih, baik perempuan maupun laki-laki, misalkan santri itu kan sudah ada di circle yang sangat baik. Karena saya tahu walaupun saya tidak pernah nyantri, tapi saya tahu kehidupan di santri seperti apa. Dan mulai dari disiplin, kebersihan, semuanya itu baik sekali di dalam pondok pesantren ya. Nah, kalau sudah mengenyam pendidikan formal, kan ada santri yang sambil sekolah kan ada. Nah, kalau misalkan santri itu sudah sambil belajar di pendidikan formal, terus ketemu sama siswa-siswi atau teman-temannya yang di luar pondok pesantren, nah pasti kan terkontaminasi. Nah, ya tidak sedikit juga yang terdapat kasus di pondok pesantren kan banyak juga. Nah, itu gimana sih dari segi santrinya sendiri untuk menyaring hal tersebut? Jadi biasanya kalau santri itu kan kadang ada yang sampai terbawa seperti itu. Kalau memang santri itu memang berusaha tidak terbawa dengan kondisi yang di sekitarnya, dia itu harus menebarkan hal-hal positif seperti itu. Tapi kan dia kalau misalkan ya oke lah, santri tersebut menebarkan hal-hal positif karena dia dari santri. Tapi kalau misalkan dia sendiri artinya yang non santri dan berperilaku buruk itu lebih banyak gitu loh.
otomatis dia akan terintimidasi, terus terbuli dan lain sebagainya, kan banyak sekarang ya. Karena ada beberapa kasus itu santri sampai dibully karena kebiasaannya, terus karena, mohon maaf, ada yang bilang kuper karena tidak boleh pegang handphone, laptop dan lain sebagainya. Itu sikap yang baik agar si santri tersebut bisa bertahan itu gimana? Nah, di situ jadi teman yang akan, sahabat yang akan memotivasi dia, Pak. Jadi kita itu dari di situ sahabat yang akan sahabat yang akan gimana? Mengingatkan. Mengingatkan. Jadi pasti di situ ada salah satu temannya yang peduli, salah satu, setidaknya meskipun tidak banyak, pasti ada salah satu temannya yang akan memotivasi dia. Berarti harus ada kolaborasinya, walaupun tapi gini, boleh kan seorang santri itu punya teman di luar santri, walaupun perilakunya tidak sama persis, itu kan boleh kan? Boleh banget. Asalkan tidak membawa keburukan kan? Kita itu boleh berteman dengan siapapun, asalkan kita itu tidak sampai terbawa seperti itu. Tapi kita ada di lingkungan tersebut gimana? Contoh misalkan misalkan remaja kan, kalau remaja itu kan proses dari kanak-kanakan ke kedewasaan, biasanya remaja seperti itu. Nah, gampang terbawa arus, mulai dari yang minum-minuman keras, obat-obatan. Nah, itu boleh kita temani enggak? Boleh kita anggap teman, terus kemana-mana bareng jadi sahabat, boleh nggak kira-kira? Sebenarnya berteman itu boleh dengan siapapun, tapi itu Pak, kalau lebih baik itu mencari teman yang sekiranya kita itu selalu menuju ke jalan Allah. Lebih baik. Pasti bakalan seseorang itu mencari teman yang sekiranya kita itu tidak terjerumus ke dalamnya. Gini, dulu saya pernah punya teman, dia tidak, ya mohon maaf, soalnya jarang, terus dia minum minuman keras, terus dia juga memakai obat-obatan yang terlarang. Saya pernah punya teman seperti itu, dan saya kesehariannya juga bareng. Artinya kegiatan kita sama, karena kita dulu kuliah kegiatan kita sama. Nah, langkah saya dulu itu salah apa benar sebenarnya Bu Mimi? Nah, dulu itu kira-kira Pak David ikut nggak ke? Enggak, saya enggak ikut. Cuma saya gini, saya mengimbangi apa yang jadi kebiasaan dia, tapi saya tidak melakukan apa yang dilakukan kebiasaannya sama dia, gitu loh. Nah, sebenarnya itu sudah menjadi contoh ya Pak. Pak David sama temannya itu sudah menjadi contoh. Semua berteman itu boleh, asalkan kita itu tidak terbawa atau bisa mengimbangi seperti itu. Tetap ya, kembalinya kita nggak boleh kebawa kan? Tidak boleh terbawa. Oke, terima kasih. Gini Bu Mimi, kasih tips bagaimana memilih teman yang baik. Lalu teman tersebut bisa kita jadikan sahabat yang terus bisa saling mengingatkan ketika kita sedang melakukan keburukan, contohnya. Jadi carilah teman yang kira-kira teman itu bisa membawa kita menuju jalan pada Allah. Nah, dari teman itu kira-kira kita itu memandangnya saja ya Pak. Yeah. Memandangnya saja kita itu selalu taat kepada Allah. Kadang biasanya kan ada teman, ada seseorang yang kita itu memandangnya itu adem gitu bawaannya Pak. Pengennya kita itu ikut ibadah kayak gitu Pak. Cara mencarinya gimana? Nah, biasanya kan kita tahu. Kita tahu itu teman itu kayak gimana kesehariannya. Ada Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u 'ala dini khalil. Jika kamu ingin berteman, lihatlah siapa temannya. Seperti itu, Pak. Jadi lebih ke lingkungannya ya, lingkungannya seperti apa sih gitu kan? Iya, jadi ketika Pak David sendiri mau mencari teman, lihat dulu temannya itu seperti apa, temannya itu gimana, dan kesehariannya itu sebagai apa, kayak gitu. Okay. Jadi kita bisa memilih teman yang baik seperti itu. Satu lagi, Bu Mimi, pesan untuk santri-santrinya. Kan Bu Mimi punya santri nih. Nah, silakan berpesan untuk santri-santrinya bagaimana memilih teman yang baik. Pesan-pesannya buat para santri, buat para siswa, carilah teman-teman yang sekiranya kalian itu selalu di jalan Allah seperti itu. Dan bagaimana? Dan carilah kira-kira ketika kita memandangnya, kita itu selalu taat kepada Allah seperti itu. Oke, jadi tetap kita harus mengusahakan diri kita sendiri dulu kan. Kita harus baik dulu kan. Gak mungkin kita menuntut orang, kita menuntut
pengen punya teman baik kalau kita nggak baik kan. Orang lain kan pasti mikir juga kan. Mikir, oh, kamu aja nggak baik, kenapa saya harus nurut kamu kan gitu sebenarnya. Ya, jadi saya itu pernah punya teman Pak, memang dia itu memang pengen berubah kayak gitu. Soal kalau dia itu nggak bisa ngaji gitu Pak ya. Saya boleh nggak belajar? Nah, itu berarti contoh teman yang dia itu mau memperbaiki diri seperti itu. Oke, terima kasih Bu Meme, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan santrinya bisa memodifikasi. Nah, kalau merubah kan sesuatu yang belum dilakukan, sesuatu yang sedikit dilakukan terus dirubah menjadi sesuatu hal yang baru. Tapi kalau memodifikasi itu lebih ke grow up, berkembang. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Meme. Semoga kita bisa ketemu lagi di tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.